Selama di kota suci Mekah, jamaah calon haji Indonesia mendapatkan layanan transportasi yang digunakan untuk mobilisasi dari hotel ke Masjidil Haram menggunakan bus sholawat atau sholat 5 waktu. Bus sholawat itu merupakan transportasi yang disediakan pemerintah Indonesia untuk jemaah calon haji. Inilah bus sholawat. Istilah sholawat merupakan kepanjangan dari sholat 5 waktu. Kementerian Agama Republik Indonesia setiap tahunnya menyediakan layanan transportasi untuk memudahkan jemaah calon haji dalam melaksanakan ibadah di kota kelahiran Nabi. Bus sholawat didesain secara khusus, mengingat pada tahun ini banyak jemaah lansia yang diberangkatkan untuk menunaikan ibadah rukun Islam yang kelima. Di dalam bus sholawat tersedia fasilitas ramah lansia, seperti jalur untuk menaikkan kursi roda, handle grip, palu pemukul kaca, hingga port USB. Hebatnya lagi, bus ini beroperasi selama 24 jam dan tentunya gratis tanpa dipungut biaya. Rute bus ini mencakup semua wilayah hotel atau pemondokan jemaah Indonesia untuk menuju terminal yang ada di sekitaran Masjidil Haram, seperti misalnya Terminal Sip Amir dan Terminal Bus Jiyad. Mendekati puncak wukuf pada 9 Zulhijjah, kota suci Mekah, Arab Saudi mulai dipenuhi calon ataupun jemaah calon haji. Tidak hanya jemaah Indonesia, ribuan jemaah dari negara lain juga sudah memenuhi kota kelahiran Nabi. Banyaknya jemaah calon haji yang tiba di Tanah Suci membuat jemaah calon haji asal Indonesia mengalami kebingungan saat kembali ke pemondokan. Seperti yang dialami jemaah asal Ujung Pandang, Sulawesi Selatan, rombongan yang didominasi para ibu ini sempat tersesat saat hendak kembali ke pemondokan yang terletak di sektor 3 kawasan Sisya, Mekah. Beruntung para ibu yang tersesat ini bertemu dengan petugas hingga dapat kembali diarahkan ke lokasi pemondokan. Kita akan membahas lebih jauh informasi mengenai seputar pelayanan haji. Kami telah terhubung dengan Kepala Daerah Kerja di Mekah, Halil Rahman. Assalamualaikum, selamat malam waktu Indonesia. Pak Halil, apa kabar? Waalaikumsalam, selamat malam. Baik, Pak Indonesia, selamat sore waktu Arab Saudi. Ya, Pak Halil, ini kita kalau bicara soal pelaksanaan ibadah haji tahun 2023 ya, ini terkait dengan kedatangan jemaah calon haji di Mekah. Ini sampai dengan hari ini sudah berapa jemaah yang tiba di sana? Baik, kami laporkan, kami sampaikan bahwa hingga saat ini pukul 15 waktu Arab Saudi, data yang kami terima sudah 75 kloter atau 29.000 jamaah yang tiba di kota Makkah Al-Mukarramah. Oke. Nah, kalau kita bicara soal kegiatan sebelum melaksanakan ibadah puncak haji, kegiatan apa saja yang akan dilakukan atau sudah dilakukan para jemaah sampai dengan hari ini, Pak Halil? Baik, setibanya jamaah haji di kota Makkah Al-Mukarramah, jamaah haji melaksanakan ibadah umrah wajib, umrah perdana. Kemudian setelah itu jamaah melaksanakan sholat 5 waktu di Masjidil Haram, dan juga mereka melaksanakan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya, termasuk mengikuti bimbingan manasik haji di hotel-hotel di mana jamaah haji bertempat tinggal. Demikian. Nah, sejauh ini dari yang Anda lihat atau Anda pantau di sana, bagaimana proses pelaksanaan semua rangkaian ibadah haji yang sudah berlangsung? Alhamdulillah berkat koordinasi komunikasi, baik sesama petugas kloter dan petugas PP Arab Saudi yang ada di kota Mekah, pelaksanaan ibadah jamaah haji, baik umrah perdana dan juga ibadah sunnah yang lainnya dapat berjalan dengan lancar, karena juga fasilitas yang diberikan oleh pemerintah seperti bus sholawat itu mudah diakses oleh jamaah selama 24 jam, dan petugas standby untuk mengawal, membimbing, dan juga mengarahkan jamaah haji mulai dari berangkat di hotel sampai menuju Masjidil Haram. Dan ketika jamaah berada di Masjidil Haram juga banyak petugas-petugas yang memandu mereka ketika tiba sampai pulang kembali ke pemondokannya.
Oke, selain bus sholawat tadi Anda juga sampaikan beberapa pelayanan ya, tapi apa yang kemudian memang sangat dibutuhkan sebetulnya oleh para jemaah calon haji asal Indonesia, mengingat kita tahu di tahun ini jumlah jemaah calon haji yang berusia lansia cukup signifikan ya Pak Halil? Ya, jadi yang dibutuhkan oleh jamaah haji kita itu adalah terkait dengan informasi bimbingan manasik haji ya, terutama bagi mereka yang lansia, hendaknya mereka tidak memaksakan diri untuk melaksanakan ibadah sunnah secara berlebihan, bahkan termasuk jamaah yang tidak lansia tetapi punya riwayat penyakit yang berisiko tinggi. Kami tidak menyarankan agar mereka memaksakan diri untuk melaksanakan ibadah sunnah secara berlebihan, misalkan melaksanakan ibadah umroh sunnah sebelum puncak haji. Karena berdasarkan histori tahun yang lalu, banyak jamaah haji kita karena mengerjakan umrah sunnah sebelum puncak haji, banyak jamaah haji yang sakit sehingga tidak bisa melaksanakan wukuf di padang Arafah. Samping itu juga yang dibutuhkan oleh jamaah haji adalah terkait dengan sarana atau air minum dan juga payung dan juga sandal ketika jamaah haji setelah selesai melaksanakan ibadah sholat di Masjidil Haram. Banyak jamaah haji yang lupa sandalnya, oleh karena itu kami menghimbau kepada jamaah haji agar ketika akan melaksanakan sholat di Masjidil Haram, hendaknya sandalnya tidak dititipkan kepada jamaah yang lain, kepada temannya, atau diletakkan di tempat sembarangan, karena nanti itu berpotensi lupa sehingga ketika keluar tidak membawa sandal. Demikian. Oke, baik. Pak, terakhir, adakah kendala yang dihadapi terutama dalam memberikan pelayanan atau pelaksanaan bagi para jemaah haji asal Indonesia pada ibadah haji tahun 2023 ini? Sejauh ini untuk kendala terkait dengan layanan yang diberikan pemerintah tidak ada kendala, namun ini kendalanya kembali kepada jamaah haji, terutama jamaah haji yang baru tiba di kota Makkah Al-Mukarramah. Mereka tidak paham situasi kondisi, sementara semangat mereka beribadah begitu tinggi, sehingga banyak jamaah haji yang lupa terpisah dari rombongannya. Oleh karena itu kami menghimbau jamaah haji hendaknya ketika keluar dari pemondokan itu tidak lupa membawa kartu petunjuk hotel. Yang kedua, tidak lupa membawa gelang identitas, karena sewaktu-waktu mereka itu lupa terpisah rombongan, mereka bisa bertanya kepada petugas yang ada di sekitar Masjidil Haram ataupun di sektor-sektor layanan yang ada di Makkah Al-Mukarramah. Kemudian juga kami menghimbau kepada jamaah haji Indonesia agar tidak malu, tidak sungkan untuk bertanya ketika mereka mendapatkan kendala atau membutuhkan apa yang dibutuhkan jamaah haji kepada petugas. Baik, semoga tentu kita harapannya para jemaah haji asal Indonesia bisa menjalankan ibadah dengan baik dan juga bisa kembali ke tanah air dengan selamat. Terima kasih banyak Pak Khalil Rahman, Kepala Daerah Kerja di Mekah, sudah bergabung bersama dengan kami di MNC News Prime pada malam hari. Terima kasih. Terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah haji khusus tiba di Madinah, Arab Saudi. 282 jemaah haji khusus tersebar menginap di sejumlah hotel bintang 5 yang letaknya hanya beberapa puluh meter dari Masjid Nabawi. Rombongan khusus jemaah haji Indonesia yang tiba di Madinah, Arab Saudi tersebar menginap di sejumlah hotel bintang 5 yang letaknya hanya beberapa puluh meter dari Masjid Nabawi. Sementara kuota jemaah haji khusus 2023 sebanyak 18.320 jemaah dengan perincian 17.680 jemaah kuota dasar dan tambahan 640 orang. Layanan haji khusus berada di Tanah Suci ditawarkan beberapa paket mulai dari 10 hari hingga 30 hari. Mendekati puncak wukuf pada 9 Zulhijjah, kota suci Mekah, Arab Saudi mulai dipenuhi jemaah calon haji. Padatnya jemaah calon haji tidak membuat ataupun tidak jarang membuat jemaah asal tanah air tersesat saat hendak menuju hotel. Lurus saya terus, Bu. Lurus saya terus. Sejumlah rombongan jemaah calon haji Indonesia kebingungan saat akan kembali ke pemondokan. Jemaah asal embarkasi UPG atau Ujung Pandang, Sulawesi Selatan ini sempat tersesat saat hendak kembali ke pemondokan yang terletak di Sektor 3 kawasan Sisya Makkah.
Rombongan yang didominasi ibu-ibu ini baru saja menyelesaikan sholat fardu di Masjidil Haram dan rencananya ingin kembali ke pemondokan atau hotel. Beruntung, rombongan yang tersesat ini bertemu dengan sejumlah petugas dan akhirnya diarahkan sesuai dengan tujuan mereka. Ada rombongan beberapa orang jemaah calon haji asal Indonesia dari embarkasi UPG Ujung Pandang atau Makassar yang tersesat, yang seharusnya ke terminal Sip Amir justru malah masuknya ke terminal lain sehingga tidak bisa kembali. Oleh karena itu kita teman-teman MCH Dakar Mekah mencoba untuk mengarahkan para jemaah untuk pulang ke hotel yang berada di sektor 3. Sektor 3 berada di sisa yang berada di hotelnya Samping Dakar Mekah. Panitia penyelenggara ibadah haji selalu disiagakan di sejumlah titik untuk membantu jemaah yang mengalami kesulitan selama menjalankan ibadah haji. Dari Makkah, Arab Saudi, Ahmad Tasori, iNews melaporkan. Petugas haji terus sosialisasikan kepada para jemaah lansia asal Indonesia agar tidak paksakan diri saat berjamaah di Masjid Nabawi. Upaya sosialisasi door-to-door dilakukan untuk memberikan informasi kepada para jemaah lansia. Berbagai upaya dilakukan untuk memberi sosialisasi kepada jemaah haji Indonesia, khususnya lansia, agar tidak memaksakan diri melaksanakan sholat berjamaah di Masjid Nabawi. Alasannya karena jemaah haji lansia harus menyimpan tenaga menuju Mekah untuk persiapan puncak haji. Tantangan yang dihadapi oleh petugas haji adalah komunikasi pada saat sosialisasi kepada jemaah lansia. Petugas harus berbicara dengan pelan dan ritme yang lebih lambat agar jemaah mengerti apa yang disampaikan oleh petugas. Salah satu upaya yang dilakukan adalah sosialisasi sistem door-to-door kepada para jemaah lansia. Petugas mendatangi kamar satu persatu untuk mengimbau jemaah lansia agar tidak melakukan aktivitas berlebihan agar bisa mengikuti ibadah puncak haji di Mekah Al-Mukarramah. Kita ngomong ini harus pelan-pelan. Kadang komunikasi kita, mereka tidak paham yang kita sampaikan. Dan alhamdulillah, kalau dalam satu kamar itu misalnya ada 4, satu lansia atau 2, itu teman-temannya membawa nenek ini memang ke masjid. Jadi bisa lah, tapi pelan-pelan. Sosialisasi terus dilakukan petugas agar para jemaah bisa menjaga kesehatan dan siap menjalani puncak ibadah haji. Dari Madinah, Arab Saudi, Dewi Murtiningrum, iNews melaporkan. Melaksanakan umroh wajib tidak akan terasa sempurna jika jemaah calon haji tidak melaksanakan sholat fardu di Masjidil Haram. Namun perlu diperhatikan waktunya agar para jemaah bisa nyaman dan aman dalam beribadah di Tanah Suci. Di saat menunggu untuk melaksanakan ibadah wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah dan lempar jumroh di Mina, jemaah calon haji berada di kota Mekah untuk menunaikan ibadah umroh wajib. Tetapi bukan berarti mengabaikan ibadah sholat fardu di Masjidil Haram, tak terkecuali jemaah calon haji lansia. Namun ada himbauan dari petugas penanganan krisis dan pertolongan pertama pada jemaah haji yang berada di sektor khusus Masjidil Haram. Untuk menghindari waktu rawan di siang hari, di mana suhu mencapai 42 bahkan sampai 45 derajat Celcius. Saya menghimbau kepada para jamaah untuk agar dapat datang ke Masjidil Haram pada jam-jam setelah habis subuh. Jadi sebelum jam 7 sudah ada berada di sini. Kemudian pada sore hari, mulai dari jam 6 sore sampai malam, artinya kita hindari matahari secara langsung untuk menghindari terjadi dehidrasi atau kecapean atau terjadi serangan panas atau yang kita sebut heat stroke. Bagi jemaah lansia yang sholat subuh di Masjidil Haram, diharapkan pukul 7 sudah harus kembali ke hotel mereka. Bagi jemaah yang akan beribadah di Masjidil Haram sore hari, bisa berangkat dari hotel pukul 18 hingga malam hari agar terhindar dari sengatan matahari langsung yang cukup panas. Dari Mekah, Arab Saudi, Ahmad Tasori, iNews melaporkan.